banyak masuk radikalisme ini. Nah, banyak kelompok mengatasnamakan agama, tapi mengajarkan intoleran, radikalisme, bahkan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu saling cinta damai. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita memerlukan strategi. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh 3 narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Nur Faiza, kedua ada Mbak Maya, nah yang ketiga ada Mbak Nabila. Kita masuk ke pembahasan tentang radikalisme ini. Saya mau minta pendapat nih atau tanggapan dari Mbak Nur Faiza, pemateri kita sebelumnya. Apa saja sih upaya pencegahan radikalisme dalam pembelajaran PAI pada anak pesantren? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pencegahan radikalisme pada pembelajaran PAI di pondok pesantren itu seperti yang pertama itu mengaji bondongan atau menyimak kiai membaca kitab, dan yang kedua itu seperti mengaji sorogan, itu menyetorkan pembacaan kitab di yainya atau gurunya. Dan yang selanjutnya itu halakoh atau diskusi kecil-kecilan. Adapun juga menggunakan kitab kuning, ta'lim muta'alim atau fatul qorib dan nahwu sorof. Nah, pelaksanaan pembelajaran tidak hanya berfokus dalam bidang keagamaan saja, tapi juga pada pembiasaan ibadah seperti berjamaah, sholat berjamaah, terus berselawat bersama atau wiritan, terus tahlilan gitu. Seperti dari saya sih cukup itu sih. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Iza. Sangat bagus ya jawabannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Saya mau minta tanggapan dari Mbak Maya nih. Nah, menurut Mbak Maya sendiri, apa saja strategi pencegahan radikalisme di sekolah atau pondok pesantren? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini langsung saja saya akan menjawab. Strategi umum di kedua lembaga. Yang pertama optimalisasi 3 fungsi lembaga. Yang pertama kayak religius, sosial, edukasi. Yang kedua forum Batsul Masail. Yang ketiga internalisasi nilai keagamaan melalui kegiatan sehari-hari dan keteladanan para guru. Yang keempat, sosialisasi anti kekerasan dan penyuluhan tentang bahaya radikalisme. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Mbak Maya atas jawabannya, cukup bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu di setiap acara ini. Baiklah, kita akan tunggu penelpon berikut. Ya, halo. Halo. Ya, Mbak, silakan perkenalkan nama sama asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya dari Surabaya. Mau bertanya, tadi kan yang dibahaskan tentang radikalisme di dalam pondok pesantren ya. Nah, kalau radikalisme di dalam sekolah formal itu gimana? Cukuplah, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Azizah dari Surabaya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, dari pertanyaan tadi saya pernah baca jurnal dari PPIM Jakarta. Nah, dari situ saya menemukan beberapa temuan. Nah, yang pertama itu radikalisme menyusup ke sekolah melalui literatur dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, interpretasi guru terhadap buku pendidikan agama Islam atau PAI yang seharusnya mendorong toleransi terkadang justru berpotensi menyebarkan intoleransi. Nah, saya juga pernah baca bahwa materi tentang radikalisme itu pernah ditemukan di buku mata pelajaran kelas 11 pada kurikulum 2013. Nah, yang ketiga itu siswa menunjukkan keterbukaan terhadap kurikulum PAI yang mencakup perspektif berbagai agama. Nah, yang keempat, pola pikir kritis dan toleran dapat dikembangkan melalui kegiatan kepemudaan dan diskusi keagamaan. Yang keempat, pemahaman guru yang sudah ada sebelumnya terkadang mengabaikan materi yang ada dalam buku PAI. Yang selanjutnya ada media sosial dan internet
yang menjadi sumber utama pengetahuan agama alternatif bagi siswa selain pelajaran agama di kelas. Nah, penggunaan media atau internet yang tidak pas atau tidak sesuai itu juga bisa menyebarkan radikalisme. Nah, itu tadi yang saya temukan di penelitian oleh PPIM UIN Jakarta. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya dari Jakarta ya. Ya. Saya mau bertanya. Saya kan ini mahasiswa dari PAI ya. Ya. Nah, saya bingung nih mau cari sumber tambahan pembelajaran di PAI itu gimana dan bagaimana supaya terhindar dari radikalisme. Itu cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Mbak Sabrina dari Jakarta. Saya sangat suka nih kalau ada mahasiswa, apalagi PAI, yang mengikuti acara kami ini. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Nah, tambahan sumber belajar kalau kalian mahasiswa PAI. Yang pertama itu ada kitab, 48,82%. Buku-buku agama merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh siswa atau mahasiswa. Yang kedua, ada televisi, 32,85%. Selanjutnya ada akun media sosial. Ini tuh paling sangat populer dan ini bisa sangat membantu kalian kalau digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Yang keempat ada pengajian rutinitas atau majelis taklim. Ini biasanya mahasiswa sangat suka nih karena biasanya ada makanan gratis. Selanjutnya ada pengajian umum atau tabligh akbar. Ini juga sangat biasa dilakukan di kota-kota besar. Selanjutnya ada blog website. Ini pasti mahasiswa sering membuka blog website. Selanjutnya ada stasiun radio. Selanjutnya lagi ada majalah. Dan tidak lupa pula, seperti acara kita hari ini, berita kali ini juga sangat membantu kalian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan serahkan kepada pemateri atau narasumber kita yang ketiga ya, karena dari tadi belum disorot. Saya sebagai narasumber ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina tadi, yaitu langkah apa sih yang harus diambil untuk mengatasi radikalisme di sekolah itu. Yang pertama, tantangan di tingkat sekolah dengan cara mencegah penetrasi paham radikal dengan mengawasi kegiatan ekstrakurikuler, dengan memantau literatur keagamaan dan juga kegiatan siswa di luar sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak luar yang moderat seperti ormas Islam yang moderat. Dan yang ketiga, membuat kegiatan kebinekaan seperti perkemahan antar keyakinan secara berkala. Yang selanjutnya, tantangan di tingkat regional dengan cara membuat pendataan sekolah yang pernah disusupi gerakan radikal dan juga mengadakan kegiatan yang memfasilitasi keragaman di tingkat regional. Dan yang terakhir, tantangan di tingkat nasional dengan cara membuat database sekolah-sekolah yang terindikasi atau terbukti pernah menghadapi masalah radikalisme. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang memfasilitasi keberagaman di tingkat nasional. Dan yang terakhir, mendorong perwujudan lembaga pentas buku nasional yang sudah terstandarisasi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah memberikan jawaban yang sangat bagus. Nah, sebelum kita tutup acaranya ini, kita bakal menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu pembelajaran PAI itu sangat berperan penting dalam mencegah radikalisme di siswa ataupun mahasiswa melalui pendekatan moderat baik di pesantren maupun sekolah. Nilai toleransi dan cinta damai ditanamkan melalui metode pembelajaran dan kegiatan keagamaan. Strategi seperti pembiasaan ibadah, penguatan nilai wajah, dan forum diskusi efektif membantu siswa yang berpikiran terbuka dan tidak mudah terpengaruh paham radikal. Baiklah, sudah cukup pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan radikalisme. Saya Iba Maslaimah selaku host dan para narasumber kami undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.